Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Masyarul muslimin muslimat jamaah salat zuhur rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita memperbaharui rasa syukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Salawat kepada Rasul, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita melanjutkan kajian dalam tema fikih halal haram. Pada pengkajian yang terdahulu kita telah membahas tentang keharaman riba, lalu kemudian keharaman maisir yang tidak secara zat tetapi min ghairi zatihi, dari aspek atau tinjauan selain daripada zatnya itu yang diharamkan. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang yang berikutnya adalah bahaya tadlis. Salah satu bentuk transaksi bisnis atau jual beli yang mengandung unsur penipuan. Diistilahkan dalam muamalah Islam dengan sebutan tadlis. Apa itu tadlis? Tadlis adalah tindakan menyembunyikan informasi atau memanipulasi fakta dalam transaksi bisnis ataupun jual beli. Kalau dalam bahasa Inggris itu sederhananya kita menyebutnya adalah unknown to one party. Dua orang yang bertransaksi itu, satu orang tahu, satu yang lain tidak. Sehingga pihak si penjual yang tahu tentang perbuatannya dia sembunyikan. Dan tanpa disadari oleh si konsumen, katakanlah kalau dalam jual beli si pembeli dia tertarik dengan tawaran, tetapi kemudian setelah jadi nanti dia akan merasa bahwa dia telah ditipu. Nah, itu semua jenis transaksi yang mengandung unsur yang sama dengan apa yang kita jelaskan ini, maka sesungguhnya dia memenuhi kriteria dalam tadlis yang dilarang di dalam Islam. Dilarang secara fikih bahasanya itu artinya adalah diharamkan di dalam Islam. Sehingga lebih mudahnya kita mengatakan bahwa semua perbuatan curang yang dapat merusak akad dan menghilangkan unsur antarodin, sifat saling rela. Karena hakikatnya secara prinsip transaksi bisnis jual beli di dalam Islam itu mesti mencapai kata antarodin, sama-sama redo, baik si penjual saat jualannya lepas darinya ataupun si pembeli saat mengeluarkan hartanya untuk mendapatkan barang yang dia beli. Kedua-duanya harus redo. Itu yang disebut dengan antarodin. Ketika salah satu pihak tidak tercapai antarodin ini, maka akadnya itu akan rusak. Sehingga menimbulkan kerugian untuk sebelah pihak dan menghilangkan keberkahan rezeki dari hasil pendapatan yang diambil dari transaksi yang mengandung unsur tadlis
Dan tentunya kalau orang merasa dia tertipu kemudian, ya, bukan pada saat transaksi, tapi kemudian setelah transaksi, misalkan dia sudah sampai di rumahnya, dia buka barang yang dia beli, ternyata barang busuk misalkan. Padahal tadi dia yang diperlihatkan kepada dia adalah barang-barang bagus. Tentu itu juga akan memicu kebencian di antara sesama sehingga tidak turun keberkahan, bahkan yang transaksi itu mendatangkan murka dari Allah Azza wa Jalla. Bapak dan Ibu saudaraku sekalian, jamaah salat zuhur rahimani Allah wa iyyakum. Transaksi yang mengandung jenis atau unsur tadlis ini bisa terjadi dalam 4 kondisi. Yang pertama adalah tadlis dalam hal kualitas. Banyak orang berdagang yang ditunjukkan dari barang dagangannya itu adalah yang bagus-bagus. Tapi kemudian saat bertransaksi yang diberikan kepada konsumen adalah barang yang rusak. Nah, itu adalah tadlis dalam atau dari segi kualitas. Dalam bahasa muamalah lainnya itu disebut dengan ghish. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Kata Nabi, sesiapa yang melakukan perbuatan ghish, yaitu semacam tadi itu transaksi yang mengandung tadlis dalam hal kualitas, yang pada akhirnya akan menyebabkan orang lain itu merasa tertipu, maka kata Nabi, dia tidak aku akui sebagai bagian dari golonganku, tidak diakui sebagai umat Muhammad. Itu jenis tadlis yang pertama dalam hal kualitas. Lalu jenis tadlis yang kedua adalah dalam hal kuantitas. Ini menyangkut takaran, timbangan atau jumlah barang yang diserahkan pada saat transaksi kepada konsumen. Nah, ini juga bisa jadi terjadi pada para pedagang-pedagang yang saat transaksi itu menggunakan timbangan. Tidak jarang orang mempermainkan timbangannya atau melakukan unsur tadlis atau menipu konsumen melalui takaran yang tidak jujur, yang kemudian itu disebut sebagai tadlis dalam kuantitas. Kita beli saat ditimbang 1 kilo, tetapi begitu kita pulang ke rumah, kita timbang kembali, ternyata cuma 8 ons. Artinya kita merasa tertipu atau tidak? Merasa tertipu. Itulah padahal pada saat kita transaksi itu seakan-akan 1 kilo yang kita beli. Nah, ini adalah praktek tadlis dalam hal yang menyangkut kuantitas. Ayatnya banyak dalam Al-Quran. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang. Alladzina hum idza talu 'alan nasi yastawfun. Orang yang ketika bertransaksi dagang itu suka nawar. Nah, ini bukan dari sisi penjualnya saja yang bisa curang, tapi juga dari sisi pedagang. Yang pertama justru di dalam surat Al-Mutaffifin itu yang curang itu pembelinya. Kenapa? Karena saat ditimbang untuk dia barang dagangan, dia bilang tambahin dong, minta tambahin terus sehingga dapat merugikan pembeli yang tidak wajar. Kalau masih wajar dan tercapai antarodin tidak ada masalah. Tetapi kalau seandainya maksain terus sampai si penjual itu akan merasa ini orang kok membuat rugi aja gitu, sehingga itu melampaui batas, tergolong kepada orang yang melakukan tatfif, dan kata Allah celaka baginya. Baru yang kemudian yang berikutnya, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kemudian kalau mereka pada saat menjadi pedagang yang menimbang untuk orang lain, justru dia merugikan orang lain.
Nah, ini adalah jenis transaksi tadlis dalam kuantitas. Kemudian yang ketiga adalah jenis transaksi tadlis dalam harga. Memanipulasi harga pasar atau memanfaatkan ketidaktahuan pembeli terhadap harga yang asli dari barang dagangan sehingga orang tertipu. Jual barang misalkan bukan original, tapi ngomongnya itu adalah original. Padahal barang dagangannya KW, sehingga harganya dioriginalkan. Atau saat orang lain datang, kemudian menawar, ditawar dengan harga yang tinggi, karena dianggap orang tidak tahu harga, sehingga dimanfaatkan ketidaktahuan itu untuk kemudian menipu. Nah, ini adalah tergolong juga transaksi tadlis dalam penetapan harga. Kemudian yang terakhir adalah transaksi tadlis dalam hal yang menyangkut waktu penyerahan daripada barang yang ditransaksikan. Berjanji menyerahkan barang pada waktu tertentu tepat, tetapi sesungguhnya dia tahu dia tidak akan bisa tepat waktu, tapi dia tetap janjikan dia tepat waktu. Sehingga apa yang dia janjikan itu tidak akan dapat dia tepati. Itu artinya dia sudah melakukan unsur tadlis dalam hal yang menyangkut penyerahan barang terhadap transaksi bisnis yang dilakukan. Dulu di zaman Nabi SAW pernah Nabi memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan gandum yang dijual oleh seseorang atau seorang pedagang, lalu kemudian jari beliau itu mendapati bawahan daripada gandum itu basah bagian bawahnya. Lalu Nabi pun bersabda, "Apa ini, wahai pemilik dagangan?" Lalu si pembeli pun mengatakan bahwa makanan itu telah terkena air hujan, wahai Rasulullah. Lalu Nabi pun mengatakan kepada pedagang itu, "Man ghassana, mengapa tidak kamu letakkan bagian yang basah itu di atas? Kenapa kamu harus tutupin, sembunyikan dia?" Lalu Nabi pun menutup ucapannya kepada pedagang tersebut, "Man ghassana falaysa minna." Siapa yang tergolong melakukan transaksi yang mengandung tadlis ataupun unsur penipuan, maka dia tidak tergolong kepada golongan kami. Tidak diakui oleh Nabi SAW sebagai umatnya. Karena itu, Bapak dan Ibu saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, sesungguhnya transaksi tadlis ini dalam bentuk apapun adalah berbahaya dan berdampak buruk terhadap perdagangan, terhadap keberkahan hasil, dan juga terhadap hubungan ukhuwah sesama manusia. Karena itu saat kita berbisnis, berbisnislah dengan kejujuran. Kata Nabi SAW, "Alaikum bisidqi." Hendaklah kalian jujur dalam semua hal. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena sesungguhnya kejujuran itu akan menggiringmu untuk senantiasa melakukan kebaikan demi kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan demi kebaikan yang diawali dari kejujuran itu akan menggiringmu masuk surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa. Seseorang akan senantiasa dia jujur sampai dia tercatat di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, "As-sidqu tuma'ninah wal kadzibu ribah." Orang yang selalu jujur, hidupnya akan pasti tenang dan tentram. Tapi orang yang suka berdusta, hidupnya akan senantiasa gelisah dan penuh dengan kegalauan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.